Halo, assalamualaikum, selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020. Saya doakan hidup Anda penuh dengan kebaikan, hidup Anda penuh dengan kedamaian, hidup Anda penuh dengan kecerdasan. Tujuan saya membuat video-video di cahaya kehidupan adalah untuk menyadarkan bahwa manusia itu makhluk yang cerdas. Manusia itu makhluk yang dibekali Tuhan dengan kecerdasan yang sempurna. Itulah manusia. Kenapa dikatakan manusia itu makhluk yang sempurna? Karena manusia memiliki kecerdasan, atau kalau bahasa kerennya mempunyai intelligence, mempunyai kecerdasan. Bahkan komputer saja, perangkat saja dibekali dengan kecerdasan buatan, yaitu artificial intelligence. Artinya semua benda, supaya benda itu bisa berfungsi dengan maksimal, benda berfungsi dengan otomatis, benda berfungsi dengan ajaib, itu perlu sebuah kecerdasan. Makanya kalau di komputer dibuatnya kecerdasan buatan. Siapa yang membuat kecerdasan di manusia? Tuhan. Sebaliknya, siapa yang membuat sistem kecerdasan di handphone atau di komputer? Jawabannya adalah manusia. Artinya, kecerdasan buatan yang ada di handphone itu adalah hasil dari ciptaan manusia, dan itu meniru manusia itu sendiri. Sementara kecerdasan yang ada di manusia adalah ciptaan dari Tuhan. Tentunya manusia lebih cerdas daripada handphone. Manusia lebih hebat daripada handphone. Itu sudah faktanya. Dan untuk mengakses itu butuh kesadaran, butuh pemahaman bahwa manusia itu semuanya cerdas, manusia itu semuanya hebat, manusia itu semuanya penuh dengan fitur-fitur yang luar biasa. Hari ini hari Rabu, tadi seharusnya ada kelas AMC online, tapi karena bapaknya ada sesuatu dengan anaknya yang harus ke rumah sakit, harus melahirkan, sehingga kelasnya di reschedule ulang gitu ya. Tadi akhirnya saya ke kampus tadi, kemudian di situ saya mengajar sebentar via online, mengajar mahasiswa saya. Tadi saya ngajar apa ya? Ngajar mata kuliahnya grafika komputer. Tadi ketika di kampus saya mengurusi SK jabatan akademik saya gitu ya, yang sudah keluar, dan saya keluarnya itu menurut saya ajaib, karena saya merasa tidak memprosesnya, saya merasa tidak melakukan suatu yang normal, tapi SK itu keluar. Ternyata ada teman saya yang membantu, ada teman saya yang menguruskan itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk bahwa pikiran kita itu bisa sangat ajaib, pikiran kita bisa sangat luar biasa untuk membantu semua aktivitas di hidup kita. Syaratnya tadi, Anda harus tahu bagaimana cara menggunakannya, harus sadar bahwa Anda makhluk yang cerdas, Anda makhluk yang luar biasa, ya kan? Nah, kemudian saya ketemu teman-teman di wahana, lalu saya sorenya tadi saya ajak mereka ngopi-ngopi ke mall gitu ya, karena saya tadi dapat tiba-tiba di handphone saya, di aplikasi member itu muncul voucher 100.000, bisa dipakai tanggal 5 sampai tanggal 7. Nah, hari ini tanggal 7, akhirnya udah saya pakai voucher 100.000-nya gitu ya, untuk ngajak mereka ngopi-ngopi. Di situ kami saling berdiskusi, saling menguatkan. Itulah fungsinya sebuah tim udah harus saling menguatkan, saling mensupport, dan saling memberikan semangat. Jadi saya tidak memposisikan bahwa
saya sebagai atasan yang harus gimana-gimana gitu ya. Saya selalu senang memposisikan semua staf saya sebagai sahabat, sebagai teman, karena disitulah timbul manajemen yang bagus dan hasilnya jadi bagus sebetulnya. Banyak orang tidak bisa menjadi pemimpin, banyak orang tidak bisa menjadi leader. Kenapa? Karena dia belum tahu bagaimana memimpin dirinya sendiri. Ini yang banyak terjadi dan akibatnya fatal. Makanya sebelum memimpin orang, pimpinlah dirimu sendiri. Lalu tadi malam jam berapa ya? Tadi jam 7-an saya ada pertemuan rutin teman-teman AMC. Tadi saya pakai Zoom yang satu seorang dan full gitu ya. Jam 7:30, 7:30 saya mulai sampai jam 9. Tema pengajian tadi, saya sebutnya pengajian AMC gitu ya. Tema kajian tadi adalah berpikir sederhana. Kenapa? Banyak pemahaman di luar sana salah ketika mengatakan hidup sederhana. Seolah-olah hidup sederhana itu hidup yang tidak punya mobil, hidup yang tidak perlu baju yang bagus, hidup yang tidak perlu rumah yang bagus, hidup yang tidak perlu uang yang banyak gitu ya. Salah, bukan seperti itu. Hidup sederhana bukan dari sisi materi. Hidup sederhana adalah dari cara berpikir. Berpikir yang sederhana, berpikir yang simple, berpikir yang gampang, berpikir yang mudah dan menyenangkan. Itulah makna dari berpikir sederhana. Efeknya apa? Hidupnya sederhana. Simpel-simpel aja hidupnya, itu anak-anak aja, damai-damai aja. Dan itu sebetulnya semua orang-orang sukses di luar sana mengajarkan itu. Pernah lihat fotonya Bill Gates yang dia lagi makan di pinggir jalan, antri? Apakah dia protes? Tidak. Kenapa? Dia simpel-simpel aja, ke antri ya dia ikut antri. Dia pengen makan di situ ya dia pengen makan di situ. Tidak perlu ribet, tidak perlu rumit, tidak perlu banyak banyak benang kusut gitu di kepala. Akhirnya apa? Hidupnya kusut, hidupnya rumit. Di Islam, Rasulullah mengajak kita untuk hidup sederhana. Hidup sederhana bukan berarti tidak punya mobil, tidak punya rumah, atau tidak punya uang. Hidup sederhana adalah hidup dengan logika-logika yang simple, dengan cara berpikir yang simple, dengan cara berpikir yang sederhana. Kenapa? Ketika cara berpikir kita sederhana, maka impian jadi mudah terwujud. Impian menjadi cepat terwujudnya. Yang membuat impian itu lama terwujud adalah karena benang kusut yang ada di kepala Anda, benang kusut yang geruntel gitu ya, yang saling tidak tahu gimana bentuknya di kepala Anda. Kalau bahasa saya, program di kepala Anda saling tidak beraturan, programnya saling tidak mendukung. Akhirnya apa? Terjadilah crash, atau kalau bahasa teman-teman psikologi mungkin konflik batin, konflik di pikiran, alias kepalanya ngehang alias stres. Itu karena pikirannya rumit, pikirannya dibuat kusut, pikirannya dibuat terlalu banyak hal yang mengganggu. Coba deh ganti semuanya menjadi berpikir yang sederhana, berpikir yang simple, berpikir yang mudah, berpikir yang menyenangkan. Albert Einstein, seingat saya, pernah mengatakan bahwa orang yang pintar itu adalah orang yang mampu menyederhanakan semuanya, orang yang mampu menggampangkan semuanya. Kenapa? Itulah makna kecerdasan. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama.